Oke guys, jumpa lagi di channel Love Gaming ya. Lama tidak upload video ya. Jadi kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara menghemat lifetime atau life cycle SSD ya. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya channel ini agar channel ini berkembang ya. Seperti itu. Langsung lanjut ke materi yang pertama. Laptop kalian harus sudah menggunakan SSD ya. Cara ceknya seperti biasa, tapi secara logika sih tidak mungkin kalau laptop kalian tidak ada SSD-nya ya. Kalau mau nonton video ini ya seperti itu. Nah ini seperti ini, kebetulan saya menggunakan NVMe dari WD ya, Western Digital ya, seperti itu. Kemudian yang harddisk kedua yaitu WD Blue ya, beli secondan ya. Kemudian yang pertama, jika kalian menggunakan seperti SSD Samsung, kemudian Adata, dan banyak sih merek-merek lain seperti SanDisk dan apa itu banyak dah, Midas Force dan lain-lain, bisa sesuaikan ya untuk tools atau alatnya ya. Yang pertama yaitu seperti biasa yang bawaannya ya seperti ini. Kalau dari Western Digital atau WD, ada WD dashboard namanya seperti ini. Nah, jika kalian buka di sini untuk live remainingnya ini sudah 96% ya. Laptop saya itu beli tahun 2020 bulan berapa ya, lupa saya. Ini dia untuk speknya ya, punya saya DX Diak ya. Kalau tidak salah itu pengeluaran tahun 2020 ya. Nah ini dia X412 FJ ya. Nah ini pengeluaran tahun 2000, sekitar 2020 pertengahan atau awal ya, kurang tahu, lupa saya belinya. Nah ini hampir setahun lebih itu sudah berkurang sekitar 4% ya untuk live remainingnya ya, atau lifetime remainingnya ya. Karena apa? Karena nomor satu, saya menggunakan ini hanya untuk sistem C ya, untuk menghematnya sih seperti itu. Kedua, untuk copy file besar ataupun hal-hal lain, arahkan ke folder selain folder ini ya, seperti itu. Contoh di sini saya mengandalkan ini ya, untuk file downloading ataupun apa, saya pindah ke data D seperti itu. Nah ini dia ada folder namanya download di sini juga. Nah ini saya gunakan untuk download ya. Jika kalian menggunakan IDM ya seperti ini. Nah seperti ini IDM, kalian tinggal ganti saja di optionnya untuk default downloadnya. Nah ini diganti, ini saya belum ganti ya, sama di save to nya. Nah ini kalian ganti ya. Kemudian yang kedua yaitu untuk SSD ya, jangan sesekali kalian lakukan defrag ya. Defragnya itu hanya lakukan di harddisknya atau disk selain SSD-nya. Jika kalian menggunakan dua SSD, maka defragnya itu matikan ya. Cara matikannya itu seperti ini ya. Masuk ke Windows, kemudian defrag ya. Nah ini defragment and option optimize drivers ya, drive seperti itu, apa dah bacanya gitu. Kemudian ini keep, karena ini saya kemarin udah tak setting, jadi ini saya keep saja seperti itu. Sudah lama sih, awal-awal baru keluar SSD, atau ya bukan awal sih sepertinya, cuma ya dari ada isu-isu kalau SSD jika di frag gitu akan berkurang masa lifetime-nya, maka ya paling tidak ya saya mencegah ya seperti itu. Nah biar kalian tahu ini SSD ya, yang ini. Kemudian di performance-nya ini bisa kalian lihat untuk penggunaannya standar lah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini yang WD Blue yang harddisk ya, 2,5 inch ya. Untuk performance-nya masih aman ya, di normal. Ini hanya dari sistem ya, perkiraannya. Nah, ini kita remove saja. Nah seperti ini. Nah ini kita change nya saja. Nah ini schedule recommended-nya ini off kan, seperti itu. Nah kemudian yang defrag harddisknya ini kita di advanced view. Nah seperti ini ada ya. Untuk yang ini jangan ya, ini matikan saja. Kemudian nah yang ini
kita turn on. Nah kemudian di run. Nah jangan lupa ini ya, increase task priority-nya ini tetap centang ini, silahkan sesuaikan daily apa weekly. Saya weekly. Kemudian drive-nya, nah drive-nya di sini jangan pilih SSD-nya ya, seperti ini, centangnya buang atau hilangkan, atau centang harddisknya saja. Ini kebetulan yang ini harddisk ya. Kemudian automatically-nya ini bisa kalian sesuaikan. Jika sering banyak keluar masuk hard drive atau hard drive eksternal atau flash disk, silahkan on kan ya, seperti itu. Kemudian tinggal kalian oke saja seperti ini. Nah ini dia run schedule-nya di weekly, kemudian di oke. Nah di sini ini drive RB, nah dia schedule, kemudian end of the mass needed frequency weekly, nah, seperti itu. Nah untuk solid state drive-nya ini tidak ya, karena yang pertama hard disk itu jangan di defrag ya, apa SSD itu jangan di defrag ya, biar enggak rusak ya, seperti biar nggak cepet sih hasilnya, bukan rusak, biar nggak cepet rusak seperti itu. Nah, jangan lupa ini settingannya ya. Atau paling tidak jika kalian masih ragu untuk konfigurasinya ini, silahkan matikan semua ya, tinggal kalian turn off saja ini. Untuk schedule recommendnya ini matikan, karena kalau hard disk itu butuh di defrag ya, tapi kalau SSD itu tidak, seperti itu. Tinggal kalian off kan saja seperti ini, tinggal kalian oke. Karena kebetulan saya satunya ini hard disk, jadi untuk defragnya itu saya hidupkan salah satu saja seperti ini. Tinggal kalian sesuaikan apa monthly, setiap bulan atau weekly ya. Lebih amannya itu menggunakan weekly ya, seperti itu. Nanti atau kalian bisa menggunakan tools di sini ya, banyak ya, seperti ini. Ada smart, kemudian untuk additional software, device detail, sistem detail. Nah ini bisa kalian gunakan ini. Smart ini banyak untuk diagnosis test, kemudian di performance ini untuk melihat seperti write cache-nya ini mau di enable apa tidak. Nah itu sesuaikan dengan kebutuhannya. Untuk tipsnya seperti itu. Yang ketiga, pertama IDM, yang kedua matikan defrag. Nah yang ketiga itu jangan sering-sering read atau write data yang besar ya. Contoh filenya itu 10 GB. Nah setiap hari itu kalian bisa menghabiskan data atau baca tulisnya itu sekitar 20 GB. Maka jika di TBW hard disk atau di TBW SSD kalian itu kecil, contohnya 120 GB kalau tidak salah, itu berapa ya, lupa, sebentar saya lihat dulu. TBW SSD SSD 120 GB kalau nggak salah ini dari Kingston yang kita ambil contohnya itu sekitar, sebentar ya loading, kita baca datasheetnya dulu, data storage policy. Nah ini dia 2,5 inch, kita lihat di mana ini dia. Untuk TRBW nya itu sekitar 40 tera ya, untuk perkiraannya untuk yang SSD Kingston ya. Untuk yang 1-2 tera itu sekitar 600 tera ya, seperti itu. Jadi jika kalian sudah menggunakan SSD nya sekitar 40 tera untuk yang 120 GB, maka otomatis harddisk kalian itu tidak rusak, tapi hanya tidak bisa ditulis, tapi bisa dibaca seperti itu. Nah, ini untuk waktu life cycle-nya seperti itu. Kalau kebetulan saya menggunakan 240 GB ya, kira-kira sekitar 80 TBW atau terabyte write gitu ya, seperti itu. Mungkin cukup itu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, silahkan terapkan ya. Untuk review Windows 11 sih nanti akan saya buatkan video lain. Kemudian untuk pengembangan atau lain-lainnya seperti ya kasih bocoran sedikit ya. Windows 11 itu boros RAM ya, seperti ini padahal hanya Chrome, tidak ada lain. Kemudian hanya WD dashboard ini sudah hampir makan 4,5 GB ya. Jadi mungkin akan saya berikan tipsnya, atau bisa kalian dicek video di sebelumnya ya. Terima kasih, and see my next video, bye bye.